Aduh, aduh lagi saya. Ya, minum dulu deh. Nggak ada orang ya? Ya, berapa minggu yang lalu. Ada, Dok. Aman, Dok? Ya, berapa minggu yang lalu di akhir bulan kemarin ya. Pak Bet, WA. Bro, sharing ya, tanggal 8. Ada beberapa saat saya nggak jawab gitu. Otaknya udah mulai main lagi tuh, mikir lagi. Jam 7, oh jam 7 pagi. Ah udahlah jam 7 dikit orangnya, gak apa-apa. otaknya udah, ya udah jam 7 gak apa-apa. Udah habis itu langsung jawab Pak Abed. Baik Pak, gitu. Setelah itu udah gak mikir lagi. Jalan 1-2 minggu. Udah bilang istri, bilang Ika, mau bawa apa ya? Dia bilang, kalau di depan sini kalau lihat teman-teman yang Pak Abed minta sharing di depan sini kayak Pak Paulus gitu ya. Kan seru ya, ada lucunya, semangatnya kalau khotbah gitu, kalau sharing gitu. Kalau Pak Ang, dia bilang, wah enak ya Pak Ang, ternyata ya kayak orang sekolah teologi gitu. Enak gitu, tatanannya rapi gitu. Kalau Kasianet udahlah, kalau Kasianet memang kan PDP ya. Otaknya mainnya ke sana-sana tuh. Terus ke Dr. Victor. Iya Dr. Victor juga lucu, tapi juga ya enak, dia udah tas gitu. Kalau Bro Salomo sama aja kayak saya. Saya bilang, ada temennya gue gitu. Terus pikirannya udah mulai tuh main tuh. Sebenarnya kalau pakai otak ya udah sama aja. Teringat Dr. Victor waktu khotbah, waktu sharing waktu itu kan bilang nggak ada yang pasti, ya Dok ya, nggak ada yang pasti gitu. Oh iya ya, saya juga tadinya bilang ini pasti Pak Abed nggak suruh saya sharing lagi dari semenjak bulan kapan itu kan. Tahu-tahu disuruh, bener nggak ada yang pasti. Pas minggu kemarin kan kita banjir libur ya. Udah pastilah nih tanggal 8 kan udah siapin lah sampai nggak, saya kalau udah disuruh sharing kayak gini, malamnya saya sulit tidur. Saya sulit tidur. Yang tanggal 8 itu adalah sampai jam 3 bangun, jam 4 bangun. Jam 4 pas bangun itu kan masih hujan tuh kan. Hujan, saya noleh ke bawah, air udah penuh. Tetangga telepon, kok mobilnya udah kerendam. Mobil saya taruh di depan. Waduh saya bilang nih, yaudah saya pindahin mobil, habis itu setelah itu udah. Tapi ntar lagi kan jam 7 kok mau sharing ya. Terus sama istri, sama teman-temannya TikTokan tuh. Ini kita ada ibadah gak ya? Tanya Pak Abed, kan Pak Abed belum bangun kali ya Pak ya? Ini jadi sharing apa enggak? Kayaknya libur lah nih hari Minggu kemarin. Ini banjir nih, aman saya udah. Kalau libur kan aman dong, berarti pasti udah kan enggak sharing lagi gitu. Pak Abed udah umumin kita libur, ternyata banjir. Enggak lama Pak Abed WA lagi, bro ganti minggu depan ya katanya hari ini gitu. Ya sudahlah, mau ngomong apa ya bro. Udah saya enggak dipikirin lagi lah dari semenjak minggu kemarin. Udah kan saya udah ada disiap-siapin lah apa kira-kira yang mau diomongin gitu. Tapi saya tahu kalau saya pakai otak saya siapin di sini kan. Dan mungkin yang saya udah siapin ini yang akan saya baca gitu. Tapi terkadang di otak saya mau ngomong ini keluarnya ini ya. Pas setelah minggu itu yang libur banjir itu,
Ya saya nggak mikir sampai hari Jumat kemarin, malam minggu kami pergi makan. Semalam kami pergi makan, terus saya bilang, ini Mi mau ngomong apa ya, ini yang yang udah dicatat-catat ini kira-kira gimana ya? Udah tuh kayak orang apa sih? Kayak orang bahasa ininya apa ya, Bro? Kayak orang ngeblank. Saya habis makan di Citra 8, saya duduk di pelatarannya itu. Anak saya yang kecil difotoin di belakang. Saya lagi lihat-lihat ini. Tapi ngelihat ini saya kosong gitu. Saya cuma baca-baca aja tapi saya kosong gitu. Tapi dalam hati saya, ya sudah gitu. Mau apa? Kan saya juga nggak bisa apa-apa. Saya juga bukan pengkhotbah, saya juga ya kalau disuruh ngomong kayak gini, ya udah, saya iya aja gitu. Dan terbesit di hati saya tuh soal ikatan batin. Jadi ada di ikatan batin tuh saya browsing ada satu quote yang mengatakan gini. Ikatan batin itu ikatan keluarga atau hubungan manusia yang terlalu kuat dapat menjadi batu sandungan dalam kesetiaan sejati kepada Kristus menurut ajaran Yesus. Dan di sini dikasih ayatnya tuh Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya baca quotes ini, terus di hati saya, ini apa ya Tuhan ya gitu. Saya mau sharingkan soal tentang ikatan batin ini, kok keluarnya ini gitu. Terus saya renungin gitu. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nyawa itu kalau secara kita umumnya secara lahiriah kan kita nyawa itu ya roh. Kalau orang meninggal kan nyawanya udah gak ada nyawa gitu ya. Jadi saya bilang ini nyawa ini apa ya? Lebih ke diri saya ya. Ini kan yang saya renungi yang buat diri saya sendiri gitu. Saya bilang kalau orang meninggal udah nggak ada nyawa. Tapi ini barang siapa mempertahankan nyawanya gitu. Saya tanya Tuhan, saya sama diri saya sendiri. Saya bilang nyawa ini apa? Yang berkaitan dengan yang berhubungan dengan ikatan batin ini gitu. Yang saya dapat tuh begini. Nyawa itu kan di dalam nyawa itu ada, yang saya dapat ada di dalam tubuh itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Jadi yang saya dapat nyawa ini adalah pikiran, kehendak, perasaan gitu. Yang saya dapat buat diri saya di dalam renungan saya. Jadi barang siapa mempertahankan pikiran, kehendak, perasaannya, ia akan kehilangan itu gitu. Jadi saya bilang ini ikatan batin saya apa ya? Dan berjalan dengan rasa seperti itu, saya diingatkan tentang saya sama Matthew gitu. Jadi selama 7 bulan ya, hampir 7 bulan ya, buka toko ya dari semenjak dia lulus kemarin wisuda kan buka toko. Itu pun saya tanya dia mau kerja atau mau buka toko dan dia mau buka toko. Oke nggak apa-apa karena saya memang dagang kan. Saya bilang dia kalau mau dagang ya udah ya serius gitu kita jalanin gitu. Tapi bukan dagang yang main saya misalnya jualnya barang A gitu. Dia nggak buka barang yang sama seperti saya gitu. Dia mainnya barang yang berbeda gitu. Oke, kami mulailah gitu. Itu kami berdua mulai dan itu kan berjalan pasti tiap hari bareng saya gitu. Pergi bareng, pulang bareng, makan bareng, ngurusin barang juga, barangnya dia juga saya bantu gitu.
Dan berjalannya dengan usaha Matthew yang baru itu dan kebersamaan kami itu ternyata membuat saya tuh banyak yang sayanya pribadi itu banyak Tuhan perkarain gitu. Bahasanya saya Tuhan tuh berperkara sama saya gitu. Ada nggak enak, banyak nggak enaknya. Ya. Tapi kan saya sebagai orang tua, sebagai orang tua, ya udahlah, namanya anak mau usaha, ya saya ada di bidang itu, ya saya bantu gitu. Tapi berjalannya waktu, pagi pergi nih, dari rumah dulu deh. Kan namanya anak yang udah terbiasa, apalagi anak sekarang ya, anak zaman sekarang yang zonanya itu udah terlalu nyaman gitu. Ya nggak bicara ada uang, nggak ada uang gitu. Anak sekarang kan memang rata-rata begitu. Mau soal komitmen waktu, mau soal secara mentalitinya gitu. Memang berbeda dengan saya atau yang orang-orang yang dari daerah yang umur sudah kepala 5, yang 50-an seperti ini ya. Saya lihat kok berbeda gitu. Tapi ya sudah. Saya ya nikmatin aja gitu. Dan kembali lagi tadi cerita yang anak-anak gitu, Matthew terutama, dari rumah misalnya nih, Matt bangun, udah oke. Mau pergi, oke masih prepare ini. Jadi soal waktu pun terkadang membuat saya tuh udah nyangkut di sini gitu. Tapi ya sudah, ini tanda kutip ininya di hati saya yang buat nyenengin hati. Ya ini kan anak-anak baru mulai belajar gitu. Ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa itu ternyata nyangkut di otak saya gitu. Selama berjalan itu nyangkut. Terus kalau pergi kan kebanyakan saya suruh Matthew yang nyetir gitu. Kalau nyetir pun bukan nggak bisa nyetir gitu. Nyetir bagus, tapi karena saya merasa saya nyetirnya lebih gimana begitu. Jadi saya kalau ada apa dikit, awas. Atau ini nggak nyaman. Padahal dia nyaman-nyaman aja nyetirnya gitu. Tapi sayanya yang terganggu dengan hal-hal yang begitunya gitu. Nah, sama dari rumah udah kena, di jalanan udah, di mobil udah kena gitu. Tapi saya tetap lagi dan lagi itu udahlah gitu. Ini proses dia belajar gitu. Nah, belum di tokonya, kalau ada yang belanja, cara ngomongnya. Saya sharing kan, saya omongin gitu, namanya anak-anak baru belajar kan. Kesannya saya mengajari atau memberitahu gitu. Kalau kita harusnya kan kalau kita kasih tahu atau ngajarin orang kan ya udah dia bisa apa nggak bisa kan nggak ada urusan dong, ya enggak. Tapi kok di saya nempel gitu. Kasih tahu ini. Ntar ada urusan apa gitu, kasih tahu. Ada kalau nggak senangnya, udah tambah lagi. Tapi ya udah 1-2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Saya lihat ini kok masih begitu gitu ya. Tapi bukan nggak ada perubahan dari cara dagangnya. Udah mulai tuh, udah kayak bapaknya tuh. Udah mulai tuh kayak bapaknya, saya bilang tuh udah nih. Nah, itu kan udah dari yang dikasih tahu itu kan udah mulai nih, ada perubahannya, udah lebih baik gitu. Tapi tetap gitu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kok kadang asal di mobil soal nyetir lah ya, masih nyangkut gitu. Saya bilang ini apa? Terus saya sharing sama Matthew kan. Ya karena papi ada harapan. Gitu. Papi maunya saya seperti papi. Gitu. Cara nyetirnya apanya? Oh iya terus ya. Kenapa saya rasanya seperti itu dan bukan nggak nyaman. Jadi kalau udah ada satu kejadian-kejadian yang tidak sesuai sama gayanya saya, caranya saya itu, saya terganggu gitu. Nah,
ini yang terjadi, dan pas Pak Abed minta saya sharingkan ini nih, saya kok larinya tas di sininya tuh kok pengen bawain tentang soal ikatan batin ini ya gitu. Dan kok rasa ininya tuh, oh iya ya, dari contoh kehidupan sehari-hari saya tuh ternyata ikatan batin saya ya. Ikatan batin itu kan tadi kan yang di quotes itu kan, ikatan keluarga atau hubungan manusia yang terlalu kuat dapat menjadi batu sandungan dalam kesetiaan sejati kepada Kristus menurut ajaran Yesus gitu. Umumnya kan kalau umumnya kita ya, secara umum kan ya wajar dong, namanya orang tua sama anak orang tua, ya kan mengalir darah saya gitu. Umumnya kan begitu kan. Ya udah, apa yang perlu dipermasalahkan gitu. Tapi buat saya bukan soal itunya. Tapi dari ikatan batin ini ternyata banyak hal yang menipu saya pribadi dan berdampak dan menipu juga kepada anak-anak saya gitu. Dan buat saya yang saya dapat ikatan batin ini itu akhirnya menghalangi, membentengi diri saya sendiri untuk bebas. Bebas dalam arti kata itu bukan bablas ya. Bebas ya, Tuhan mau berperkara apa sama saya gitu. Dan bebas juga Tuhan mau berperkara apa sama anak-anak gitu. Tapi karena dasar ikatan batin itu kan karena saya ada harapan, ada tujuan gitu. Pengen anak saya seperti ini, pengen anak saya seperti saya gitu. Kan menipu, kan nggak bisa dong. Saya. Iya, anak saya gitu. Tapi karena ikatan batin itu akhirnya itu yang memplesetkan, yang membuat saya kekeh gitu. Kekeh dengan pendirian saya, ya udah kan saya dagang. Kelihatannya kan waktu Matthew lulus itu, Matt mau kerja sama orang atau mau apa gitu. Di hati kecil terdalam saya pengennya dia terusin usaha saya gitu. Di kedalaman hati saya, itu kan karena itu dia tadi, oh kedalaman hati saya pengen dia dagang, nerusin usaha saya gitu. Ini loh, oh tes di hati saya, oh ini loh ikatan batin ini sampai sebegitunya. Padahal kan belum tentu kalau Tuhan mau bawa dia kemana, ya enggak? Kalau Tuhan mau bawa anak-anak kita kemana, kita enggak tahu. Tapi karena di kasusnya di ceritanya saya, di pengalamannya saya seperti ini, ternyata saya sendiri yang membatasi ruang gerak saya pribadi dan ruang gerak anak-anak saya gitu. Ya memang kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang pasti besok tuh apa yang terjadi gitu. Misalnya contoh kayak gini udah berjalan kan toko gitu. Kan saya juga nggak tahu ke depannya seperti apa. Saya nggak tahu benar apa salahnya waktu dia mengambil keputusan untuk buka toko. Buat Tuhan kan nggak ada perkara benar apa salah. Yang ada benar dan salah itu kan karena pikiran saya, pertimbangan saya gitu. Keinginan saya, batinnya saya gitu. Itu yang terjadi dalam ceritanya pengalaman hidup saya sama dengan anak saya ini gitu. Jadi saya bilang, apa ya? Maksudnya tuh lepas di sininya saya di saat pas Pak Abed minta sharingkan minggu tanggal 8 itu, dan saya di sininya terus gitu, ikatan batin. Oh iya, kok dengan pengen sharingkan ikatan batin gini saya lepas gitu. Padahal kan dulu kita waktu awal-awal persekutuan kan juga udah sering lah ya kita dapat soal ikatan batin ini kan. Oh kita mesti lepas dengan ikatan batin. Saya juga udah proklamirkan itu. Oh saya lepas hubungan batin dengan istri, dengan anak-anak, dengan Pak Abed, dengan hobi saya, dengan teman-teman saya gitu. Saya sudah proklamirkan itu gitu. Tapi ternyata berjalannya waktu ternyata masih nyangkut ya gitu.
terutama saya sama anak saya gitu. Ternyata, oh nyangkut ya masih ya. Masih yang bukan nggak sayang ya, maksudnya tuh lepas ikatan batin tuh bukan nggak sayang sama anak, istri atau sama Pak Ber atau sama, tapi beda gitu, rasanya tuh beda gitu. Semenjak saya kejadian itu saya sharingkan di rumah, saya cerita kepada anak-anak, saya cerita juga sama Matthew di mobil gitu. Ya Matt, saya bilang ya, kalau zaman dulu papi merantau ke Jakarta tahun 96, kok popo kungkung kamu biasa aja ya gitu. Apa memang karena keterbatasan teknologi, handphone nggak ada, apa nggak ada, anaknya mau bilang lulus SMA mau ke Jakarta ya udah pergi aja, cuma bawa satu tas, bawa duit 20.000, naik kapal 24 jam, nggak tahu sampai apa enggak, kayaknya papa mama saya nggak gimana gitu, nggak, kita bilang nggak peduli ya kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi dibilang ikatan batin ya pasti ada juga. Cuman bahasanya kan mungkin berbeda kali ya. Nah, kok kalau bilang sama istri, iya dulu papa mama saya mah nggak ada loh nyari. Saya udah sampai belum atau apa, sampai di Jakarta baru nanti nyari telepon umum, interlokal ya kalau dulu ya bahasanya kita ya. Cari telepon umum yang interlokal, telepon ke tetangga, baru kabarin orang tua gitu. Dan orang tua juga bilang, oh ya udah sampai ya udah gitu. Kalau sekarang kan berbeda gitu dengan zaman sekarang yang seperti ini, kecanggihan teknologi yang ada gitu. Dan zona nyaman yang orang tua berikan kepada anak, itu akhirnya membuat zamannya kita dulu dengan zamannya sekarang ini jauh, sangat jauh sekali berbeda. Dan yang membuat anak-anak kita jadi tambah seperti itu, ya orang tua juga, ya saya juga gitu. Dari kecil ya memanjakan anak-anak saya gitu, dan akhirnya ya berjalan seperti ini gitu. Dimana kalau sekarang kan belum pulang jam 11 malam nih, udah nelfon, udah nyari, Matt di mana? Ot di mana? Tapi yang disuruh emaknya. Ya. Mi, tanyain tuh di mana belum pada pulang gitu. Atau udah makan belum? Anak udah segede gini masih dicariin, masih tanya udah makan, udah pulang belum gitu. Oh iya ya, dari hal-hal kayak gitu, itu yang saya bilang tadi. Saya sendiri karena ikatan batin itu yang membuat itu yang membuat anak-anak jadi seperti itu gitu. Jadi tambah ya karakternya, mentalnya gitu. Ya jadi mentalnya pada cemen gitu. Ya ternyata orang tuanya, ya saya nggak tahu ya orang tua yang lainnya. Tapi saya sebagai orang tua ternyata saya yang membuat anak-anak saya jadi seperti itu gitu. Jadi manja dengan hal-hal yang kalau saya bandingkan dengan diri saya, waduh ini mah cemen sekali gitu. Tapi cemen sekalinya ternyata saya yang buat. Nah, dan balik ke tadi cerita sama Matthew, yang soal saya merantau, kami cerita-cerita di mobil gitu. Saya bilang, papi mau sharingin soal tentang ikatan batin nih. Ya apalagi kan sama kamu ya Matt, bilang papi ini kuat loh. Apalagi mau dagang caranya seperti papi, nyetir seperti papi, segala sesuatunya maunya kayak papi tanpa sadar gitu. Ternyata si Matthew berkaca-kaca gitu. Dia berkaca-kaca, saya juga berkaca-kaca gitu. Saya bilang, oh ini ya. Tapi saya bukan soal berkaca-kacanya, tapi dari apa yang mau saya sharingkan ini, ya Tuhan mengerjakan sesuatu buat diri saya gitu. Tuhan melepaskan saya, membebaskan Matthew dari ikatan batin yang begitu kuat gitu. Ya sama Otnil juga kuat, sama Naomi juga kuat. Tapi ini kan yang terjadi ini kan karena kebersamaan kami selama 6 bulan ini hampir tiap hari gitu. Ini semakin Tuhan tonjolin gitu. Dan di saat dia berkaca-kaca, saya juga berkaca-kaca. Tapi saya langsung tes. Oh iya, lepas saya gitu. Ya udah, Matthew pun sendiri dia lepas, saya pun sendiri lepas. Terus pulangnya saya cerita sama Ika gitu.
Saya bilang, "Mi, saya sama Matthew ini kuat loh." Cerita-cerita lah ya, cerita seperti tadi ngobrol-ngobrol sama Ika. Tahu-tahu saya meweknya tambah lebih parah gitu. Dia juga mewek ya. Bilang, "Ya Tuhan tuh buat saya, buat Ika, kami kok dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang saya mau bagikan ini, nggak ada urusannya sama orang lain gitu. Tuhan urusannya sama saya, sama Ika, sama pribadi anak-anak saya, sama pribadi setiap pribadi masing-masing gitu." Nah setelah mewek, tapi meweknya bukan yang orang penuh penyesalan atau apa, tapi benar-benar tes gitu. Paling hanya sekitar berapa detik lah gitu. Tes, plong gitu. Yang waktu sama Matthew udah plong tapi enggak yang gimana ya. Tapi waktu di rumah cerita sama Ika itu benar-benar just plong gitu saya. Bilang, wah. Saya bilang, ya Tuhan terima kasih ya. Ini loh bukan soal enggak sayang sama anak-anak gitu. Tapi ikatan batin itu buat saya. Itu dia menipu sekali. Sehingga, bukan sehingga, lebih ke menipu diri saya dan akhirnya berdampaknya buat anak-anak saya gitu. Tanpa saya sadari selama ini apa yang saya lakukan, apa yang saya buat, ya sayangnya saya, tanpa sadar itu akhirnya menjadi satu kemanjaan buat anak-anak gitu. Membuat mereka jadi hidup dalam area-area yang saya yang membuat itu terjadi dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, saya bilang kok enak ya dengan Pak Abed minta saya sharing seperti ini. Kok ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam Tuhan bebaskan dalam diri saya gitu. Tapi dengan sikap hati yang benar-benar nyambut gitu. Kalau mau pakai otak kan saya bilang nih, kalau pakai otak apa yang saya catat ini, ya kalau kita catat tuh kan kayak udah tertata ya gitu. Tapi kalau yang saya ngomongin ini saya juga ya keluar aja. Ya ini yang saya rasakan, ini yang saya memang terjadi dalam kehidupan saya gitu. Ya ini soal tentang ikatan batin sama anak-anak dan saya benar-benar merasakan cesplongnya itu merdeka sekali gitu. Bukan berarti habis ini saya nggak sayang sama anak saya ya, tetap aja sayang ya sayang, itu namanya orang tua gitu. Tapi secara di batinnya itu udah berbeda gitu. Dan keluarnya pun secara realisasi kehidupannya itu berbeda gitu. Mandang mereka tuh juga udah berbeda gitu. Kalau yang sebelum ini kan memandangnya tuh karena ada ikatan batin itu yang menipu itu akhirnya ada itu yang saya bilang tadi. Ada keinginan saya, ada harapan saya, ada tujuan saya. Yang kayak dagang tadi kan itu sebenarnya itu benar-benar dari tanpa saya sadarnya itu ya siapa lagi kalau bukan anak-anak. Ya kalau Tuhan mau bawa mereka berbeda, ini kalau Tuhan mau bawa mereka berbeda, tapi kan kita nggak ada yang tahu. Kalau kita ngomong, ya Tuhan maunya kamu, Matt, Tuhan maunya kamu begini, apa benar gitu. Tapi dapatnya Tuhan ngomong begini, apa benar gitu. Ya kan nggak tahu gitu. Memang hidup kita ini semuanya memang kan Tuhan gitu. Tapi terkadang otak kita yang ngedrive apa-apa bilang, Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begini. Tapi kan belum tentu. Ya, ini soal dengan anak-anak. Nah, kalau ikatan batin dengan hobi, saya ini kan hobi mancing. Itu kan udah terikat juga batinnya kalau bahasanya saya gitu. Saya hobi mancing dan sudah terikat cukup lama gitu. Saya sebenarnya tahu kalau saya itu terikat, sadar gitu. Dan sangat sadar sekali gitu. Apalagi kalau udah dengan sesadar-sadarnya itu, saya bisa bilang, udah gue enggak, nyerahlah Tuhan gitu. Tapi ternyata tetap kalau ikatan batin itu masih mengikat, kalau bukan Tuhan yang memerdekakan,
nggak bisa gitu. Tapi kan Tuhan memerdekakannya, Tuhan bisa pakai caranya yang berbeda-beda gitu. Jadi berapa bulan yang lalu saya mau mancing, tapi panitianya bilang gini, bayar dulu Pak, baru boleh mancing. Loh, padahal saya pemain lama loh. Nggak bayar aja, saya disuruh mancing gitu. Tapi ini kenapa saya disuruh bayar dulu, baru boleh mancing? Aduh. Ada nggak rasa nggak enaknya gitu? Wah, ibaratnya kan gue udah member nih gitu. Gue udah pemain lama nih. Lu ngomong begitu kan kurang ajar banget lu sama gue gitu. Tapi saya menyikapinya, oh ya udah, Tuhan lagi cari gara-gara sama saya nih dengan kayak gini. Ada nggak enaknya? Ada nggak enaknya? Tapi dengan perkara itu saya sambut, sikap hati saya sambut gitu. Oh ya udah, Tuhan pakai cara ini buat memerdekakan ikatan batin saya terhadap hobi saya yang satu ini gitu. Dan teman-teman di tempat mancing itu juga pada nanya, kok sekarang udah jarang mancing, udah gak pernah mancing gitu. Dan kalau kedinya saya, pegangan saya, dia udah tahu kalau kasus ini gitu. Harus bayar dulu baru mancing, makanya saya gak mau mancing-mancing. Tapi itu kan di luar sana yang mereka tahunya. Tapi di sisi sayanya, dari kejadian ini saya sambut gitu. Dan tahu-tahu ya memang gak ada rasa lagi pengen. Padahal tiap hari saya lewat loh. Saya lewat daerah itu, saya lewat gitu. Tapi kok nggak ada rasa lagi yang seperti dulu ya. Kalau dulu udah di toko nih, apalagi kalau nggak ngapa-ngapain. Udah pulang pasti mampir. Ada udah dipersiapkan dari rumah perabotannya. Kalau nggak dibawa pun bisa suruh gojekin. Ya, Bu ya. Jadi kalau ikatan batin itu udah nempel seperti itu tuh menipu sekali. Dan kalau soal hobi ini memang sudah berapa bulan, hampir 3 bulan ini saya udah enggak ke daerah sana. Tapi saya masih mancing, tapi hanya misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ke tempat yang lain gitu. Nah ini pun saya balik ke hati saya. Kamu enggak ke situ, tapi kamu masih tempat lain. Apakah batinmu masih nempel di sono? Ya saya enggak tahu gitu. Tapi yang memang saya rasakan, saya enggak ada masalah dengan dulu bayar dulu baru mancing, itu saya nggak ada masalah, tapi memang saya merdeka, saya lepas gitu. Di situnya saya lepas gitu. Ya, ini ikatan batin dengan hobi. Gitu. Nah, kalau ikatan batin sama Pak Abed, ya memang saya dari setelah menikah pindah di sini ya, kita beribadah di sini, saya sudah melihat sosok Pak Abed gitu. Dan saya pelayanan di sini, saya ikut Pak Abed gitu. Dan ikatan batin itu kan juga terjadi bukan karena hubungan darah ya, suami istri atau anak-anak. Ternyata dengan hobi pun bisa, dengan Pak Abed, dengan berjalannya waktu ya. Berjalannya waktu, saya ikut di gereja ini, saya melayani di gereja ini. Saya ikut Pak Abed dari dulunya gitu. Dan udah proklamirkan juga lepas hubungan batin dengan Pak Abed juga udah gitu. Tapi ternyata masih kuat juga nempel. Dan merdekanya saya ikatan batin sama Pak Abed. Waktu kami persekutuan di rumah Pak Abed. Jadi mungkin selama ini Tuhan udah mau bebaskan saya. Tapi karena sayanya tahan-tahan terus, numpuk. Dan akhirnya itu gak bebas-bebas. Pas persekutuan di rumah Pak Abed, saya meledak gitu. Saya ngamuk. Ngamuknya bukan sama orang lain, saya ngamuknya sama Pak Abed gitu. Benar-benar orang kayak orang kesetanan gitu. Tapi saya bukan soal itunya. Tapi di saat saya kelepas gitu, saya sikap hati saya nyambut. Kok saya merdeka ya gitu. Setelah teriakin Pak Abed, kok saya habis itu saya merdeka gitu. Dan itu udah berapa bulan yang lalu, udah lama Pak ya. Tapi setelah itunya, kok saya beda gitu. Sama Pak Abed rasanya ketemu apa tuh. Kalau dulu tuh kayak apa sih, kalau ikatan batin itu masih nempel gitu. Jadi kalau misal Pak Abed suruh atau apa tuh ya ser aja gitu.
iyanya tuh beda gitu. Tapi setelah kejadian itu saya rasanya bebas gitu. Kan kayak gini kan suruh sharing lagi ya asik-asik aja, enggak. Rasanya yang saya alami itu, rasanya saya tuh berbeda gitu. Beda sekali gitu yang saya rasakan gitu. Nah itu sama Pak Abed. Kalau sama teman-teman, ada juga sama Koafat gitu. Saya udah ikatan batin sama Koafat juga cukup kuat gitu. Itu kan dari pertemanan ya, dari saya di Duta juga berteman sama Koafat, dari kami masih ya sama-sama merintis lah gitu. Dan ikatan batin itu nempel kuat gitu. Mau makan kemana kalau nggak ada Koafat juga, mau pergi kemana kalau nggak ada Koafat juga nggak ada saya juga sama gitu. Dampak dari ikatan batin itu akhirnya kami mau saling menegur itu jadi, kata orang tuh paise apa ya? Sungkan. Jadi saya kalau menegur dia, tahu nih, ini nggak boleh gitu nih, Koafat gitu. Tapi karena sungkan tadi, karena ikatan batinnya udah sama dia, udah tahu dia udah tahu saya. Jadi akhirnya, udahlah biarin lah. Nanti dia juga sadar sendiri gitu. Tapi ternyata nggak sadar-sadar juga. Ya sayanya juga nggak sadar-sadar juga gitu. Ya. Ini saya bilang dampak dari ikatan batin itu sangat-sangat menipu ya. Bukan nggak baik ya, maksudnya pertemanan ya pertemanan. Tapi banyak hal dari ikatan batin itu akhirnya membuat pertemanan itu jadi kayak hanya sebagai topeng gitu. Ya harusnya kan ya mau tegur aja. Harusnya kalau udah deket gitu ya mau tegur lebih enak dong harusnya ya. Tapi ini malah kok jadi sungkan gitu. Kayak sama Pak Abed kan, gembala gue masa gue teriak, masa gue mau iniin. Bener sih Pak Abed di atas mimbar sini kan bilang, ya kalian kalau ada sesuatu sampaikan aja, saya mau marahin mau apa. Iya bener gitu. Tapi karena dasarnya itu loh, dasarnya ikatan batin itu yang kuat itu akhirnya mau negor, mau ngomongin dipendem-pendem. Tapi saya bersyukur dari kejadian itu, ya Tuhan merdekakan saya. Nah, ini dari yang kayak Koafat gak ada pagi ini kan. Ya saya juga bersyukur, saya percaya saya juga Tuhan mau merdekakan saya dari ikatan batin saya terhadap siapapun, terhadap apapun dari di saat pagi ini Tuhan mau saya untuk sharingkan hal ikatan batin ini. Ya, saya pikir ini aja yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Ya, saya serahkan ke Pak Abed ya Pak. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu ya. Ikatan batin, ini penting sekali ya. Maka Tuhan bilang, barang siapa yang mengasihi aku lebih, ya. Maksudnya mengasihi anaknya, mengasihi suaminya, mengasihi lebih daripada aku. Saudara ngerti ya? Maksudnya Tuhan bukan, nggak boleh sayang, benci semua, bukan. Tapi nggak ada ikatan. Ini kan batin. Kalau ikatan lahiriah kan gampang, diikat itu gampang ngelepas, tapi ini batin. Tapi kalau kita sadar aja bahwa kita hanya terikat sama Tuhan Yesus saja. Tadi ayat yang dibuka itu kan, waktu kita kehilangan nyawa karena Yesus kan, justru kita dapat. Itulah Tuhan itu hebatnya. Jadi beda sekali cara kerja dunia sama cara kerja Tuhan. Kalau cara kerja dunia kan, kalau kamu udah mau dapat sesuatu, kamu harus cari. Itu kan dunia kan. Betul gak? Kamu harus cari ini. Tapi Tuhan tuh enggak, berilah maka kamu akan diberi. Itu cara kerja Tuhan itu loh. Kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu mendapatkannya. Kan aneh kan? Itu cara kerja Tuhan. Saudara, kita mesti tahu pikiran Tuhan itu seperti itu. Jadi jangan ikutin pikiran dunia atau pikiran kita. Pak, kalau mau dapat sesuatu harus cari. Ya, kalau kamu mau dapat harus pertahankan. Hakku harus pertahankan. Enggak. Justru kita, oke Tuhan, aku menyerah Tuhan. Justru ketika kita menyerah, kita mendapatkannya saudara. Amin. Ya puji Tuhan ya, kita bagi berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah yang luar biasa. Ya hari ini kita dibukakan tentang ikatan batin. Coba di hati Bapak Ibu ingat siapa yang mengikat hidupmu. Pasangan, atau anak, atau orang tua, atau siapapun. Yang betul-betul mengikat di kita kayaknya nggak bisa tanpa dia.
Atau kita berpikir gini, aduh kalau nanti dia mati saya gimana ya? Saya juga akan mati nih, saya juga akan hancur nih saudara. Nah, itu sudah signal ada ikatan batin dengan orang tersebut Bapak Ibu. Ya, hari ini proklamirkan di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau lepas itu Tuhan. Aku hanya mau terikat dengan Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan singkapkan buat setiap kami. Pengurapan-Mu mengajarkan kami bahwa setiap kami Tuhan, tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang mengikat kami. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus. Kami hanya terikat dengan Engkau. Kami hanya menyatu dengan Yesus kekasih kami satu-satunya. Baik di dunia ini maupun di dunia akan datang Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak mampu melepaskan ini semua. Tapi kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami menyambut darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus hidup kami, yang melepaskan semua ikatan-ikatan batin kami kepada pasangan kami, kepada suami, kepada istri, kepada papa mama, kepada anak menantu kami, kepada cucu-cucu menantu kami, kepada teman-teman kami, kepada pemimpin kami, kepada bos kami, kepada siapapun itu Tuhan. Kami mau lepas hubungan batin, tidak ada ikatan batin sama sekali. Hari ini kami mau menyambut Tuhan Yesus di hati kami. Kami mau menyatu dengan Tuhan Yesus. Kami mau terikat dengan Tuhan Yesus. Bahkan dunia ini, barang-barang yang fana dari dunia ini, hobi kami, keinginan kami, apapun itu Tuhan, hari ini kami menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup melepaskan kami dari semua itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami hanya menyatu dengan Engkau. Hati kami hanya menikmati Engkau Tuhan Yesus sepenuhnya. Terima kasih setiap saat. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami selalu intim dengan Engkau. Kami selalu menyembah dengan Engkau. Karena kami tahu itulah ibadah kami yang sejati Tuhan Yesus. Yang mempersembahkan tubuh kami. Persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan. Kami terima anugerah Tuhan Yesus. Kami terima cinta Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Yang tidak terbatas itu. Yang selalu baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yuk katakan. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan berkati. Sampai ketemu Minggu 29 Maret. Selamat berlibur, Tuhan berkati.